Kamu sudah mencoba berkali-kali, tapi tetap di tempat yang sama, seolah-olah ada tembok tak terlihat yang membatasi langkahmu. Padahal kamu tahu, kamu punya potensi lebih, tapi ada satu hal yang tersembunyi, halus, diam, tapi sangat berkuasa. Dan itu hidup di dalam pikiranmu sendiri. Ketakutan, bukan ketakutan akan bahaya nyata, tapi ketakutan yang kamu ciptakan sendiri. Di dalam diam, di dalam pikiran yang terus berbisik, kalau gagal gimana? Apa kata orang? Kalau aku tidak cukup hebat, diam sejenak dan rasakan. Seberapa sering kamu menunda impianmu hanya karena kamu takut? Inilah kenyataan yang pahit. Menurut Napoleon Hill, 90% dari isi pikiran manusia dipenuhi oleh ketakutan yang tidak nyata. Bukan karena kita bodoh, tapi karena kita dilatih untuk takut sejak kecil, takut salah, takut dimarahi, takut dihakimi, takut miskin, takut menjadi diri sendiri. Dan ketakutan itu menjadi kebiasaan. Ia tumbuh diam-diam, mengendalikan keputusanmu, membisiki pikiranmu, mengubah arah hidupmu tanpa kamu sadari. Bayangkan, berapa banyak peluang yang kamu lewati hanya karena kamu takut gagal. Berapa banyak impian yang kamu kubur karena takut orang lain menertawakanmu? Pikiran itu seperti taman. Kalau kamu tidak menanam keyakinan, rumput liar berupa ketakutan akan tumbuh sendiri. Lihat sekelilingmu. Banyak orang yang tampak sibuk, tapi hatinya penuh cemas. Mereka tidak hidup, mereka hanya bertahan. Dan kamu mungkin salah satunya. Tapi, bagaimana jika aku bilang, kamu bisa mengendalikannya? Kamu bisa mengalahkan ketakutan itu, bukan dengan lari, tapi dengan memahami dari mana asalnya. Ketakutan hidup dari kebingungan, dari ketidaktahuan, dari asumsi yang belum tentu nyata. Tanyakan ini pada dirimu sendiri sekarang. Apa ketakutan terbesar dalam hidupku? Dan dari mana sebenarnya ketakutan itu berasal? Jangan jawab dengan tergesa. Diam sejenak dan renungkan kalimat ini. Apakah ini suara jiwaku atau hanya gema dari masa lalu? Karena ketika kamu sadar bahwa ketakutanmu bukan milikmu, tapi hasil dari program luar, kamu mulai bebas. Dan kebebasan itu adalah awal dari perubahan besar. Kamu tidak butuh motivasi. Kamu butuh keberanian untuk melihat isi kepalamu sendiri, tanpa lari. Dan keberanian itu muncul dari kesadaran. Sekarang, aku ingin kamu berhenti sejenak dan tuliskan di komentar, ketakutan apa yang paling sering muncul dalam hidupmu. Tuliskan dengan jujur. Karena itu langkah pertamamu untuk membebaskan diri. Dan jika kamu merasa ini mulai membuka kesadaranmu, klik tombol suka sekarang agar lebih banyak orang juga mendapatkan pesan ini. Karena apa yang kamu alami, tidak hanya kamu yang merasakannya. Ribuan orang sedang duduk di kamar gelap dengan pikiran yang sama, dan mungkin video ini adalah cahaya pertama mereka. Sekarang, mari kita bicara tentang perubahan, karena hidupmu tidak akan berubah kalau isi pikiranmu tetap dipenuhi oleh ketakutan yang sama. Ada satu hal yang bisa memotong akar ketakutan itu, keyakinan. Tapi bukan keyakinan buta, bukan optimisme kosong, melainkan keyakinan yang dibangun dari tindakan kecil, yang dilakukan secara sadar setiap hari. Napoleon Hill menyebutnya autosugesti. Setiap kali kamu berbicara pada dirimu sendiri, kamu sedang memprogram pikiranmu. Jadi, pertanyaannya sekarang, apa yang kamu bisikkan pada dirimu setiap pagi? Apakah itu kalimat yang melemahkanmu? Atau kalimat yang membangkitkan jiwamu? Kalau kamu ingin hidupmu berubah, ubah dulu kata-kata yang kamu tanam di kepalamu. Ubah cara kamu berbicara pada dirimu sendiri. Mulailah dari satu kalimat sederhana setiap pagi. Aku lebih kuat dari ketakutanku. Ucapkan, rasakan, ulangi.
bukan sekali, tapi setiap hari. Karena perubahan sejati bukan hasil dari momen besar, tapi dari pilihan-pilihan kecil yang kamu ulangi dengan kesadaran penuh. Dan jika kamu siap untuk membersihkan 90% pikiranmu dari ketakutan yang tidak nyata. Jadi, dengarkan ini baik-baik. Semua ketakutan berasal dari dua sumber, masa lalu dan imajinasi akan masa depan. Dan ironisnya, keduanya tidak nyata. Masa lalu sudah lewat, masa depan belum terjadi. Tapi pikiran kita menjadikannya penjara. Ketika kamu takut gagal, kamu bukan benar-benar takut gagal. Kamu takut merasakan kembali rasa sakit yang pernah kamu alami dulu, atau takut kehilangan sesuatu yang bahkan belum kamu miliki. Itulah ilusi pikiran. Tapi kamu punya kekuatan yang lebih besar dari itu semua. Kesadaran saat ini. Ketika kamu hadir penuh di momen ini, ketakutan kehilangan kekuatannya. Tutup matamu sebentar dan tarik napas perlahan. Bayangkan dirimu bebas. Tidak terikat masa lalu, tidak dikejar bayang-bayang. Bayangkan kamu melangkah maju, dengan keyakinan, walau belum tahu hasilnya. Dengan keberanian, walau masih ada keraguan. Karena itulah makna sejati dari keberanian, bukan tidak merasa takut, tapi tetap bergerak, meski kamu takut. Sekarang bayangkan ini, bagaimana hidupmu akan terlihat kalau kamu berhenti mendengarkan suara ketakutan itu. Apa yang akan kamu mulai? Siapa yang akan kamu dekati? Apa ide yang akan kamu wujudkan? Tuliskan di komentar sekarang. Apa satu hal yang akan kamu lakukan kalau kamu tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan? Langkah kecil apa yang selama ini kamu tunda? Karena begitu kamu berani menuliskannya, kamu mulai mengikat komitmen dengan dirimu sendiri. Dan itu penting, karena pikiranmu butuh arah. Kalau tidak kamu pimpin, ia akan dipimpin oleh ketakutan. Napoleon Hill mengajarkan konsep definiteness of purpose. Tujuan hidup yang jelas, kuat, dan tak tergoyahkan. Tanpa itu, kamu akan hidup reaktif, mudah dipengaruhi, mudah takut, mudah menyerah. Tapi dengan tujuan yang jelas, pikiranmu mulai bekerja untukmu, bukan melawanmu. Tanyakan ini dalam diam. Apa tujuan terbesarku dalam hidup ini? Bukan hanya soal uang atau status, tapi sesuatu yang membuatmu hidup. Karena begitu kamu punya alasan yang cukup kuat, ketakutanmu jadi kecil. Ketika seorang ibu melihat anaknya dalam bahaya, apakah dia takut? Mungkin, tapi dia tetap bergerak karena cintanya lebih besar dari rasa takutnya. Begitu juga kamu, temukan kenapamu yang lebih besar dari ketakutanmu. Itulah kunci untuk membebaskan pikiranmu. Dan ingat ini, kamu tidak sendiri. Ada orang-orang yang sedang menunggu untuk melihat kamu bangkit. Keluargamu, pasanganmu, anak-anakmu, dan mungkin versi dirimu di masa depan sedang berdoa agar kamu berhenti menyerah. Kalau kamu merasa video ini bicara langsung ke hatimu, klik tombol suka sekarang dan bagikan video ini ke seseorang yang kamu cintai. Mungkin ini pesan yang mereka tunggu. Dan jika kamu belum berlangganan, tekan tombol subscribe sekarang, karena di sini kita akan terus membongkar lapisan-lapisan yang menahanmu, satu persatu. Sekarang, sebelum kita tutup, dengarkan kalimat ini dalam-dalam. Ketika kamu belajar menaklukkan pikiranmu, dunia luar tidak lagi bisa menaklukkanmu. Jangan biarkan 90% isi kepalamu dikuasai oleh ilusi. Mulai hari ini, bersihkan, sedikit demi sedikit, dengan kesadaran, dengan keberanian, dengan tujuan, karena kamu diciptakan bukan untuk bertahan, tapi untuk bangkit. Bukan untuk hidup dalam bayang-bayang, tapi untuk bersinar. Dan cahaya itu selalu ada di balik ketakutan yang kamu hindari. Kalau kamu ingin hidupmu berubah, ubah dulu cara kamu berpikir hari ini.